Salam jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat, dan penuh pengharapan. Tidak terasa, pada Minggu 7 Maret 2021, kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Penderitaan Tuhan sampai pada puncaknya saat Dia disalibkan dan mati di hari Jumat Agung. Dan hari Raya Jumat Agung itu kita akan bersama-sama menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus. Dan pada saat ini kita akan melakukan pendadaran. Mari terlebih dahulu kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan dan bersyukur atas cinta kasih Tuhan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 32 bait 1 dan ketiga. Kulihat salibmu, ya juru selamatku di Golgota. Terima doaku, hapuskan dosaku. Akulah milikmu selamanya. Di dalam bayang maut, Tuhan tetap Engkau harapanku. Dalam lembah gelap, duka pun melenyap. Jikalau ku tetap di jalanmu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Cinta kasih-Mu yang luar biasa kepada diri kami telah Tuhan tunjukkan di dalam kematian-Mu di kayu salib bagi kami manusia yang berdosa. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak melakukan pendadaran. Kiranya Tuhan memberkati pendadaran yang kami lakukan pada saat ini. Dan jika kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah melalui pendadaran ini, kami semakin melihat akan cinta kasih Tuhan, menghayati cinta kasih Tuhan, dan mewujud menyatakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan bersama-sama untuk membuka dari Perjanjian Lama 1 Samuel 12 ayat 1 sampai ke 5. Demikian. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu, tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki dan ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan?
Dari tangan siapakah kelak telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, engkau tidak memeras kami, dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, istilah tabula rasa mungkin bagi sebagian kita istilah itu masih asing. Tetapi bagi mereka yang bergerak dalam bidang pendidikan atau dunia pendidikan, istilah itu bukanlah istilah yang baru. Istilah itu berasal dari bahasa Latin yang dipopulerkan oleh John Locke, seorang filsuf pendidikan. Melalui tabula rasa itu, John Locke hendak menegaskan bahwa awalnya hidup manusia itu bagaikan seperti kertas putih atau tabula rasa. Teori itu hendak menjelaskan bahwa perilaku manusia faktanya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetis atau keturunan, tetapi lebih pada faktor lingkungan. Artinya, hidup manusia itu awalnya putih dan dia menjadi beragam warna, beragam tulisan karena pengaruh lingkungan. Pertanyaannya adalah, apakah manusia tetap bertahan menjadi bersih walaupun dia hidup dan tumbuh dalam lingkungan atau kondisi yang buruk? Untuk itu, mari kita bersama-sama belajar dari kehidupan Samuel. Tentu semua kita tahu Samuel itu anak dari Hana dan Elkana. Sejak masih kecil, dia sudah berada di dalam pengasuhan Imam Eli. Karena sewaktu Hana berdoa meminta kepada Tuhan keturunan atau anak, Hana telah berjanji kepada Tuhan untuk menyerahkan anak itu kepada Tuhan sebagai pelayan khusus bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel hidup dan tumbuh bersama-sama dengan Imam Eli dan anak-anaknya. Anak-anak dari Imam Eli adalah Hofni dan Pinehas. Mereka juga adalah imam. Hofni dan Pinehas ini, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang telah melanggar kehendak Tuhan. Dia mengambil korban bakaran dari umat yang ditujukan kepada Tuhan, tapi mereka mengambilnya. Bahkan Imam Eli pun menikmatinya. Sejak kecil Samuel berada di dalam didikan Imam Eli. Sejak usia sapihan, sekitar usia 2 tahun, dia tumbuh di sana dalam kondisi yang buruk di sana. Tetapi apakah Samuel terpengaruh? Jemaat yang berkati oleh Tuhan, walaupun Samuel bertumbuh
di dalam kondisi atau di lingkungan yang buruk, dia tidak terpengaruh, dan itu dapat terlihat dari satu pernyataan dari 1 Samuel 2 ayat ke-26 yang tertulis demikian. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Samuel bertumbuh dan dia disukai oleh Tuhan, dia disukai oleh manusia. Dan dia menjadi seorang pemimpin yang tertinggi di Israel, menjadi hakim, pemimpin yang tertinggi bagi umat Israel sebelum ada raja. Pertanyaannya adalah, apakah sewaktu menjadi pemimpin yang tertinggi itu Samuel memperlakukan rakyatnya ataupun melakukan penindasan? Samuel telah menjalankan amanah, dia bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan Tuhan untuk rakyatnya. Oleh karena itu, di 1 Samuel 12 ayat yang ketiga, di mana Samuel bertanya kepada rakyatnya, lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dan dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Dan rakyatnya menjawab, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Jadi, walaupun Samuel memiliki kekuasaan yang tertinggi, walaupun Samuel hidup dan tumbuh dari kondisi atau lingkungan yang buruk, tetapi dia tidak terpengaruh. Dia tidak menggunakan kekuasaannya bagi kepentingan dirinya sendiri. Karena ada kecenderungan dari manusia bahwa mereka yang berkuasa dapat menggunakan kekuasaannya itu dengan memeras, melakukan ketidakadilan kepada rakyatnya. Tetapi Samuel tidak. Walaupun dia bertumbuh di kondisi yang buruk, dia tidak merugikan siapapun, dia tidak memeras. Pertanyaannya adalah, kenapa Samuel tetap bertahan sampai akhir di kondisi yang bersih itu? Kita dapat membacanya dari 1 Samuel 3 ayat yang 10, tertulis demikian. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Samuel, walaupun dia hidup bertumbuh di lingkungan yang buruk, dia tidak terpengaruh di kondisi yang seperti itu. Walaupun dia memiliki kekuasaan yang dapat menggunakan kekuasaannya untuk memeras ataupun melakukan ketidakadilan, tetapi Samuel tidak melakukannya. Kenapa dia bisa bertahan di kondisi yang bersih? Karena dia mau dengar-dengaran firman Tuhan. Dia mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Dan kedua, Samuel tahu apa yang ia terima sebagai pemimpin itu merupakan anugerah dari Allah. Oleh karena itu dia harus mempertanggungjawabkannya itu dengan sebaik-baiknya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dari kisah Samuel ini
kita dapat mengerti bahwa walaupun kita manusia itu di dalam kondisi genetis ataupun hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk, tetapi yang dapat juga mempengaruhi perilaku kehidupan kita adalah keputusan pribadi kita sendiri. Saya teringat sewaktu sebelum pandemi, saat ada konseling pastoral, ada beberapa warga datang kepada saya untuk meminta kekuatan kepada saya, tetapi bukan dia yang mendapatkan kekuatan dari saya, karena saya malah yang mendapatkan kekuatan dari kesaksian yang mereka berikan. Ada seorang remaja di sekolahnya, teman-temannya itu berjudi dan mabuk-mabukan. Teman-temannya mengajak dia untuk judi dan mabuk-mabukan, tetapi dia menolak dan dia berkata, "Perbaruilah dengan perbaharuan budimu." Roma 12 ayat ke-1 dan ke-2. Dia harus memperbaharui budinya terus-menerus menjadi sempurna, dan dia ingat itu dan terus-menerus, sehingga dia tidak ikut judi dan mabuk-mabukan. Walaupun dia disingkirkan oleh teman-temannya, dia diejek oleh teman-temannya dengan soalim lah, tetapi dia tetap bertahan di sana. Ada seorang bapak yang bekerja sebagai sales di salah satu minyak goreng. Dia berkata, "Kebutuhan saya banyak, Pak Tri, dan teman-teman saya pun dengan bekerja ini dia bisa menilap uang. Tetapi saya memegang janji Tuhan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia memelihara dirimu." Saya pegang itu. Saya tidak mengikuti mereka, walaupun saya diejek oleh mereka. Walaupun kita hidup di kondisi lingkungan yang buruk, walaupun di sana ada tantangan dan godaan, perilaku kita itu berdasarkan juga keputusan pribadi kita sendiri. Dan kita dapat menjadi bersih dan menjadi berkat juga bagi orang lain kalau kita mau mendengar firman Tuhan. Walaupun jika kita itu bertahan sampai bersih sampai akhir, kita diejek, kita disingkirkan, kita dibenci, itu memang resiko. Kalau kita menjadi bersih itu, dan lihatlah Kristus, Dia setia pada kehendak Allah Bapa di surga. Setia sampai Dia mati di kayu salib. Dia menderita bagi saya dan saudara untuk menebus dosa saya dan saudara. Di Jumat Agung itu kita menghayati. Jumat Agung itu bukanlah suasana duka cita, bukan. Jumat Agung adalah suasana cinta. Cinta Tuhan kepada kita. Dan kita pun mewujudkan cinta itu kepada orang-orang di sekitar kita. Dan penderitaan yang kita jalani itu bukan akhir dari sebuah cerita hidup kita. Bukan. Karena penderitaan yang kita alami ini, dan ketika kita berjuang, terus kita dapat melihat akan makna hidup ini. Karena apa? Karena Paskah Kristus akan dibangkitkan dari antara orang mati. Penderitaan bukan akhir dari sebuah cerita hidup kita, bukan. Oleh karena itu, tetaplah bertahan untuk tetap bersih dengan mendengarkan sabda Tuhan, walaupun risiko yang kita hadapi. Dan kira kita dapat melihat bahwa hidup yang kita jalani tidaklah lurus dan mulus. Di sana ada penderitaan, dan penderitaan itu bukan akhir cerita hidup kita. Karena apa?
Di sana pasca ada kebangkitan. Tuhan berkati kita bersama-sama dan kita memasuki Jumat Agung untuk melihat cinta Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bersama-sama memeriksa diri kita. Apakah selama ini kehidupan kita hanyut dan larut dengan dunia ini, sehingga sikap, ucap, dan perilaku kita tidak berkenan kepada Tuhan, jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu kita akan bersama-sama memeriksa diri kita. Dan di Jumat Agung, Jumat di mana kita merasakan cinta Tuhan yang luar biasa pada diri kita, kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dia telah mati bagi saya dan saudara. Oleh karena itu kita akan bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami meminta pengampunan-Mu ya Tuhan, jika kami hanyut dan larut di dalam lingkungan yang buruk ini. Kami hanyut dan larut, kami seringkali memuaskan diri kami dan melanggar kehendak Tuhan. Tetapi pada saat ini kami diingatkan agar kami dapat bersikap seperti Samuel. Kami harus tetap bersih dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya kami dapat menyediakan waktu kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan, terima kasih atas ini semuanya. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu kepada kami, di mana Tuhan telah mati bagi kami, yang telah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Dan melalui penderitaan-Mu itu kami diingatkan bahwa penderitaan yang kami alami ini bukanlah akhir dari sebuah cerita, tetapi kami harus dapat tetap bertahan, berjuang, sehingga kami dapat menemukan makna hidup ini dan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Inilah kami, berkatilah kehidupan kami, dan layakkanlah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Kita akan bersama-sama kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 157 bait 1 dan kedua. Tangisi dosamu, ingatlah Kristus berembun, jalan baru sengsara.